Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Kurnia Fitri dan rekan saya Perza Azhara. Baiklah, di sini kami akan membahas tentang chapter terakhir, yaitu chapter 15, yaitu tentang manajemen kontrol project. Nah, untuk pertanyaan yang pertama yaitu apa sih yang dimaksud dengan manajemen kontrol project? Nah, manajemen kontrol project adalah pendekatan yang digunakan untuk memastikan bahwa project sebuah perusahaan berjalan sesuai dengan rencana. Nah, hal ini juga dapat melibatkan atau pemantauan kemajuan, pengendalian biaya, serta dapat memanajemen risiko dan penyesuaian rencana jika diperlukan untuk memastikan tujuan proyek tercapai. Nah, untuk pertanyaan yang kedua yaitu apa sih contoh dari manajemen kontrol project? Nah, contohnya itu yang pertama pemantauan kemajuan. Nah, hal ini mencakup pemantauan grafik serta melihat perkembangan tugas dan milestone. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan perangkat lunak, yaitu manajemen proyek untuk melacak kemajuan secara real time. Kemudian contoh yang ketiga yaitu untuk pengendalian biaya. Nah, ini maksudnya yaitu menyusun dan memantau anggaran proyek secara berkala, kemudian mengidentifikasi dan menggapai pergeseran biaya yang mungkin terjadi. Nah, kemudian yang ketiga, manajemen risiko. Ini maksudnya mengidentifikasi potensi risiko proyek dan merencanakan strategi mitigasi. Nah, ini juga dapat memantau risiko secara terus-menerus dan mengambil tindakan pencegahan jika diperlukan. Kemudian yang keempat ada penyesuaian rencana. Nah, ini merevisi rencana proyek jika terjadi perubahan dalam lingkungan proyek atau tujuan bisnis. Nah, kemudian yang kedua itu ada mengadaptasi strategi jika ada hambatan. Nah, atau perubahan dalam persyaratan proyek. Nah, kemudian contoh yang kelima yaitu komunikasi tim. Maksudnya ini adalah memastikan komunikasi itu berjalan dengan efektif antara anggota tim dan pemangku kepentingan, karena ini sangat penting dalam manajemen kontrol project. Nah, kemudian ada penyelenggaraan pertemuan rutin untuk membahas kemajuan dan masalah yang mungkin muncul. Nah, kemudian contoh yang keenam yaitu evaluasi kualitas. Maksudnya yaitu mengawasi dan mengevaluasi kualitas pekerjaan untuk memastikan bahwa standar dari yang ditetapkan itu terpenuhi, serta dapat juga mengidentifikasi serta memperbaiki penyimpangan dari spesifikasi proyek. Nah, melalui langkah-langkah yang sudah disebutkan tadi atau contoh-contoh yang sudah disebutkan tadi, maka manajemen proyek itu dapat membantu meminimalkan risiko. Nah, sehingga juga dapat menjaga proyek dalam batas biaya dan waktu, serta juga dapat memastikan kualitas hasil akhir. Nah, kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja tugas manajemen project? Nah, tugas manajemen project itu dapat mencakup berbagai aspek. Yang pertama itu ada perencanaan proyek. Nah, ini yaitu dengan membuat rencana proyek dan mencakup tujuan dari ruang lingkup maupun anggaran dan jadwal dari proyek tersebut. Kemudian ada mengidentifikasi bagaimana sumber daya atau pendapatan yang dibutuhkan, termasuk personal dan peralatan.
Kemudian yang kedua yaitu pengorganisasian tim. Maksudnya yaitu membantu tim proyek dan menetapkan peran dan tanggung jawab masing-masing anggota. Ini juga dapat mengelola komunikasi dan kolaborasi di antara anggota tim. Kemudian yang ketiga yaitu pelayanan proyek, pelaksanaan proyek. Nah, maksudnya ini yaitu memimpin tim dalam menjalankan rencana proyek. Nah, ini juga mengelola sumber daya, menetapkan tugas dan memastikan bahwa proyek itu berjalan dengan dilaksanakan dengan lancar. Kemudian ada yang keempat yaitu pemantauan kemajuan. Nah, maksudnya yaitu memantau perkembangan proyek yang dilakukan secara berkala. Nah, selanjutnya dapat mengidentifikasi serta menanggapi perubahan atau hambatan yang mungkin muncul. Nah, kemudian yang kelima yaitu pengendalian biaya. Nah, maksudnya ini adalah memantau anggaran proyek serta mengelola pengeluaran agar tetap sesuai dengan rencana. Kemudian mengidentifikasi potensi biaya tambahan dan mengambil tindakan pencegahan. Nah, kemudian yang keenam yaitu manajemen risiko. Nah, mengidentifikasi risiko ini potensialnya dapat merencanakan strategi mitigasi. Nah, ini dapat juga mengelola risiko selama siklus proyek tersebut. Yang ketujuh, berkomunikasi dengan tim proyek, pemangku kepentingan dan pihak terkait. Hal ini juga dapat memastikan pemahaman yang jelas tentang tujuan proyek dan peran setiap anggota tim. Kemudian yang kedelapan yaitu penyusunan laporan. Nah, hal ini juga dapat mencakup membuat laporan kemajuan dan laporan status untuk melaporkan kepada pemangku kepentingan. Hal ini juga dapat menjelaskan masalah atau perubahan yang signifikan yang dapat mempengaruhi proyek tersebut. Kemudian yang kesembilan yaitu evaluasi kualitas, yaitu dengan memastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan. Terus hal ini juga dapat mengidentifikasi serta dapat mengatasi masalah kualitas yang mungkin muncul. Nah, kemudian yang ke-10 atau yang terakhir yaitu penutupan proyek. Nah, dengan menyelesaikan semua aspek proyek termasuk penyerahan produk atau layanan, melakukan evaluasi pasca proyek untuk mengidentifikasi pelajaran yang dapat dipetik. Nah, dari tugas-tugas yang telah saya paparkan tadi, itu dapat membantu manajer proyek dalam menjalankan proyek dengan baik serta efisien, baik sumber daya ataupun dana dalam pembuatan proyek. Nah, serta dapat juga efektif dari awal pembuatan proyek sampai dengan akhir pembuatan proyek. Baiklah, cukup sekian dari saya. Saya serahkan kepada Versa yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepada Versa, dipersilakan.
tugas dalam proyek. Nah, seseorang yang bekerja dalam lingkup project management harus mampu mengatur prioritasnya dengan tepat agar bisa mengelola workload. Nah, dengan demikian faktor yang mempengaruhi yang dapat membantu kita mengambil keputusan terhadap prioritas dan tugas dan pekerjaan saat menentukan prioritas pekerjaannya. Oke, baiklah, mungkin itu saja penjelasan yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini, dimana dari hasil penjelasan yang telah kami jelaskan tentang materi yaitu manajemen kontrol proyek. Nah, apabila salah kata, saya minta maaf pada teman-teman penerima apabila informasi dari jawaban yang telah kami berikan ini masih ada yang kurang, mohon dimaafkan, dan apabila ada kesalahan juga mohon dimaafkan. Mungkin